Baik, terima kasih Kakak Martin sebagai moderator kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan di sini hadir di tengah kita orang tua, ibu yang sangat kita cintai, Ibu Reri sebagai Wakil Ketua DPR RI, MPR RI. Orang tua kita bersama kan Kakak Martin. Ada Bapak Rahmat Gobel sebagai Wakil Ketua MPR RI, Kakak Sekjen, serta seluruh kakak-kakak dari pengurus, fungsionaris maupun fraksi Nasdem yang hari ini hadir, serta para narasumber yang saya banggakan yang luar biasa. Tadi sudah sangat detail memaparkan banyak angka, kurva, dan diagram. Yang saya aja kadang ini angka apa gitu kan, secara mata lelah juga ngelihat. Tadi diskusi sama Kak Fauzi, ini Komisi 11 begini nih mainannya, paparan datanya dan lain-lain. Jadi hari ini Ibu, Bapak, kakak-kakak semua, saya merasa bangga hadir di tengah diskusi yang saya pikir adalah diskusi yang sangat serius dan menjadi salah satu langkah penentu ke depan bangsa Indonesia dalam menghadapi segala ancaman krisis global, tidak terlepas dari kelangkaan energi dan pangan yang hari ini juga kita bahas. Dan berbicara pangan, memang setiap negara punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa rakyatnya, masyarakatnya, penduduknya tidak boleh kelaparan. Dan memastikan juga bahwa masyarakatnya, penduduknya tidak boleh ada kekurangan asupan gizi dan nutrisi. Itu terus yang kita bahas bersama dengan Pak Mentan di komisi, dan kita memahami bahwa pangan adalah kebutuhan primer global saat ini. Dan di balik itu kita punya tantangan besar. Indonesia saat ini berada dalam zona akan menghadapi krisis pangan, dan mungkin belum, tetapi kita akan. Dan belum usai persoalan COVID yang kita hadapi, dan kita tahu bahwa kemarin ketika kita flashback ke belakang, awal-awal COVID datang di negara kita begitu paniknya. Gerak, interaksi, batasan waktu, lingkungan sosial kita dibatasi dengan cepat dan harus segera. Dan itu mengubah pola hidup, pola keseharian kita dengan masyarakat, hubungan sosial kita. Dan tentu juga diyakini bahwa pembatasan bukan hanya sesama antar manusia, tetapi pembatasan manusia dan barang ini yang menjadi hal yang sangat krusial menurut saya, karena siklus ketika barang juga dibatasi, semua lini juga akan terdampak, begitu juga sektor pangan kita. Supply dan demand menjadi sudah semakin tidak seimbang. Jadi banyak ancaman-ancaman yang terjadi karena hal tersebut, dan saat ini juga kita belum selesai dengan persoalan COVID. Memang kita apresiasi bahwa Indonesia pada saat ini datanya sudah menunjukkan kurva yang melandai, tetapi tidak lepas juga kita harus tetap kontrol dan prokes. Dan berikutnya kita dihadapi oleh ancaman adanya invasi Rusia ke Ukraina. Nah ini luar biasa, tadi dipaparkan gamblang sekali oleh para narasumber bahwa ketergantungan gandum sebagai salah satu bahan dasar utama makanan kita, itu diprediksi harga gandum akan naik 40%. Dan juga secara global, dari Rusia dan Ukraina itu menyumbang atau mendominasi ekspor itu hampir 30%. Dan bahkan diproyeksi juga harga kebutuhan bahan dasar pangan kita itu akan naik kurang lebih 22-23%. Nah ini saya pikir ancaman besar untuk kita. Dan kemudian juga di balik itu banyak negara-negara yang sudah mulai mengeluarkan policy, mengeluarkan kebijakan terkait menekan ataupun menyetop ekspor komoditi tertentu dari negaranya ke negara luar. Yang kita tahu juga sekarang kita pusing ngurusin masalah pupuk. Saya yakin Kak Martin juga di Komisi 6 kurang lebih bahasanya sama kita. Cuman Kak Martin dan teman-teman lebih ke hilirisasinya, kami dari hulurisasinya, saprodinya. Pupuk bahan dasarnya kita tahu ada nitrogen, kalium, fosfat. Rusia ini adalah penghasil
terbesar dan tercatat sebagai negara pengekspor juga bahan baku pupuk. Belum selesai rasanya ya Bapak Ibu semua, persoalan kita sebelum ada invasi ini terkait pupuk. Pupuk subsidi ditemukan di pasar langka. Kemudian pupuk non subsidi ditemukan juga di pasar, harganya sangat melejit. Bahkan juga sekarang hampir susah mendapatkan. Apalagi saya berasal dari daerah yang basicnya perkebunan sawit. Jadi di Kalimantan itu, di Kalimantan Barat, hanya untuk mendapatkan pupuk non subsidi nih, ini luar biasa rebut-rebutannya, dan harga bagi mereka di sana sudah tidak menjadi persoalan yang naik mungkin sekian persen bahkan ratusan persen, tapi yang pasti hadirnya ada dulu pupuk itu, karena pupuk adalah nutrisi utama bagi tumbuhan, bagi tanaman ya di sektor perkebunan dan pertanian kita. Dan kemudian di balik itu juga saya ingin sedikit bersama kita sharing, membuka bahwa Indonesia ini harus hadir dalam tantangan global. Bukan hanya kita melihat dari kapasitas kita terdampak, tapi bagaimana kita bisa mengambil peran, mengambil panggung di situ. Kita tahu bahwa saat ini juga Ukraina itu sudah nyetop keran ekspornya biji bunga matahari. Nah, ini luar biasa untuk negara Uni Eropa. Dan saat sekarang sudah mulai terpikir Uni Eropa, bahkan India, untuk bisa kembali lagi menggunakan minyak sawit yang dulu awal-awal kita tahu bahwa Uni Eropa luar biasa dan meninggalkan sawit untuk bahan pangan mereka dari minyak goreng, mereka menggunakan biji matahari. Nah, tapi peluang di sini hadir untuk Indonesia. Kita negara terbesar dan nomor 1 produksi kelapa sawit, CPO. Nah, ini gimana hadirnya negara di sini? Melihat tantangan sekaligus peluang yang ada. Indonesia tuh harus berdiri di kancah internasional, di global, itu di posisi bukan cuma mengambil dampak negatif tapi positifnya. Dan baru-baru ini Pak Mentan, saya dapat info, mungkin nanti bisa diupdate atau diberikan penjelasan bahwa belum lama ini ada surat dari Singapura bahwa mereka meminta untuk kerjasama, mereka ingin impor ayam ke Indonesia. Tapi sampai sejauh ini belum ada respon, katanya begitu yang beredar di lapangan. Belum ada respon dari pemerintah kita. Apakah karena birokrasinya atau tata kelola, tata niaga dan lain-lain? Dan nanti mungkin itu bisa bantu untuk dijelaskan supaya teman-teman masyarakat semua yang hadir di sini juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan memang ancaman ini terjadi pada Singapura karena memang Malaysia yang selama ini tempat negara berpacu mereka untuk sektor peternakan unggas ayam itu menutup kerannya. Tidak salah saya mulai Juni ini karena ya mereka juga pasti punya polisi tertentu untuk membantu menjaga harga dan rantai distribusi pangan di negara mereka. Dan memang Indonesia harus kita sadari, kita mengapresiasi Kementerian Pertanian dalam hal ini juga sudah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk negara Indonesia, kontribusi yang positif, boleh kita apresiasi bersama. Pertumbuhan ekonomi terus terjadi, bahkan termasuk sektor yang terus survive dan bertumbuh di tengah gelombang pandemi COVID-19, dan itu adalah bentuk kerjasama dan keseriusan kita, komitmen kita, tekad dan niat kita untuk bangsa Indonesia. Saat ini kita tahu bahwa pemerintah kita, Kementerian Pertanian juga menjadi salah satu kementerian lembaga yang berhubungan langsung menjadi garda terdepan juga implementasi dari cita-cita nasional kita, cita-cita Presiden. Kita punya program food estate saat ini yang sedang bisa dibilang ini isu yang seksi di lapangan karena masih banyak terjadi pro dan kontra. Banyak yang bertanya apa sih urgensinya food estate, apa sih keberhasilannya, di mana yang berhasil dan lain sebagainya. Dan kami meyakini bahwa food estate ini adalah bentuk respon dari pemerintah kita terhadap ya reaksi global yang tidak bisa kita hindari. Kita harus siapkan Indonesia menjadi negara produsen pangan karena kita punya modal yang besar, kita punya sumber daya alam, sumber daya manusianya juga tidak kalah
ketika kita di backup oleh kebijakan-kebijakan regulasi yang menunjang itu yang kami yakini. Dan mungkin juga food estate ini boleh diberikan gambaran Pak Mentan, karena banyak pertanyaan, yakin gak food estate ini akan bisa berhasil sampai nanti 2024 sesuai waktu yang sudah dijadwalkan, ataukah akan menjadi program yang akan ditinggalkan begitu saja, membangkrak tanda kutipnya di lapangan ya ketika terjadi pengaruh-pengaruh yang kita tidak bisa hindari seperti climate change misalnya, yang mengakibatkan musim tanam, musim panen sudah tidak beraturan lagi, sudah acak adut. Kemudian juga bahan baku penyuplai untuk sektor pertanian kita kayak pupuk misalnya tadi juga sudah sangat langka dan susah kita dapatkan. Belum lagi kita berhadapan dengan lahan-lahan kritis, lahan-lahan yang juga sudah semakin menipis, air bersih yang kita dapatkan sekarang sudah susah karena pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Sinar matahari juga sudah menjadi pertanyaan besar, katanya banyak polusi dan lain sebagainya. Nah, itu jadi faktor yang mungkinkah food estate akan terjadi seperti Simpulkan itu. dulu Kakak Yesi, disimpulkan dulu supaya bisa ada tanggapan dari Komisi 11. Itu kesimpulan yang pertama tadi Kakak terkait food estate untuk menunjang ketahanan pangan kita. Kemudian yang kedua, saya ingin mengkaji dari anggaran, karena kalau saya melihat untuk pangan, menopang ketahanan pangan kita nasional, Komisi 4 rasanya ada KKP, ada Kementerian Pertanian. Tetapi dukungan anggaran ini masih perlu dipertanyakan atau nanti perlu dipaparkan secara nasional itu seperti apa, mungkin dari Kemenq atau yang mewakili pada hari ini. Karena kalau melihat komposisi dari APBN yang diberikan kepada KKP itu tidak sampai 0,25%. Sementara kita terkenal ini negara maritim dan kita negara agraris. Tapi anggaran di sektor usaha kecil. Memang tadi dikatakan bahwa tidak selamanya kita bergantung dari APBN. Tapi itu salah satu indikator stimulus dari pemerintah keseriusannya dalam menghadapi resesi ini. Baik. Dan mungkin sedikit lagi ya Kak Martin, boleh? Terkait ini, anggaran satu lagi BPD PKS. Nah ini contoh mungkin BPD PKS itu pungutan dari semua kelapa sawit, perusahaan kelapa sawit, perkebun sawit. Tapi 80% itu dialokasikan hanya untuk biodiesel. Untuk rakyat kecil yang dikembalikan untuk petani pekebun kecil itu sangat kecil, tidak sampai 15%. Dukungan saprasnya, replantingnya dan lain sebagainya. Nah itu juga menjadi persoalan dan mungkin nanti bisa direspon karena ini salah satu komrahnya kalau tidak salah saya ada di Kemenq. Dan di situ juga didominasi komrahnya semua dari unsur hilirisasi. Hilirisasinya tidak ada dilibatkan di situ kalau tidak salah saya. Itu saja mungkin Kakak Martin sudah dipotong. Diingatkan, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Kakak Yesi. Kita tepuk tangan dulu. Yesi Melania, kalau tadi MC salah sebut Yesi Milenia, boleh juga. Karena memang masih masuk kaum milenial. Kakak Fauzi Amro dari Komisi 11.